Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Hikmah Sevianti, yaitu saya sendiri, Ramadan Fernando, dan Yemi Ramadhani dari kelas 4C PGSD dalam mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Ekonomi dan Geografi dengan dosen pengampu Bapak Panut Setiono, SPD MPD, dan di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul sumber daya dan permasalahannya. Untuk mengetahuinya dan mempelajarinya lebih lanjut, marilah kita simak video selanjutnya. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama yaitu pengertian sumber daya. Apa itu sumber daya? Secara harfiah, istilah sumber daya berasal dari kata sumber dan daya. Kata sumber biasanya dihubungkan dengan asal mula, titik permulaan, sebagai cikal bakal yang dapat berkembang atau bergerak kemana-mana. Contoh, sumber air panas di pegunungan yang terus mengalir dan bergerak kemana-mana. Kata lain untuk sumber sering juga diartikan sebagai pokok atau pangkal dari sesuatu. Kemudian kata daya. Kata daya sering diartikan sebagai kekuatan atau tenaga yang dapat menggerakkan sesuatu. Dengan demikian, istilah sumber daya secara umum dapat diartikan sebagai sumber kekuatan atau sumber tenaga yang dapat digunakan untuk memacu suatu mekanisme atau kegiatan tertentu sehingga dapat dihasilkan sesuatu. Dalam pengertian umum tersebut, istilah sumber daya dapat berupa benda atau bukan benda. Jika dihubungkan dengan kehidupan manusia, sumber daya dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik berupa benda nyata maupun bukan benda nyata yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Manusia sebagai makhluk biologis dan juga makhluk sosial ditakdirkan untuk memiliki berbagai kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia memerlukan berbagai alat pemuas kebutuhan, baik berupa barang-barang maupun jasa-jasa. Baiklah, kembali lagi ke lanjutan dari pengertian sumber daya. Dalam pengertian ilmu ekonomi, sumber daya adalah faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dalam setiap proses produksi. Sebagian ahli ekonomi membagi sumber daya atau faktor-faktor produksi itu dalam dua kelompok besar, yaitu modal dan tenaga kerja. Modal di sini mencakup modal buatan manusia yang terdiri dari atas bangunan-bangunan, mesin-mesin, jaringan transportasi, bahan mentah, persediaan barang jadi dan setengah jadi, serta lahan yang terdiri atas tanah, air, udara, mineral yang ada di dalamnya, dan tentunya sinar matahari yang amat penting dalam proses produksi pertanian, perikanan, peternakan, serta kehutanan. Sementara itu, sumber daya tenaga kerja termasuk jumlah tenaga kerja yang mampu bekerja dan kewirausahaan, yaitu sebagai kemampuan atau skills untuk mengorganisasikan faktor produksi lain beserta risiko yang dipikulnya berupa keuntungan atau kerugian. Ahli ekonomi lain ada yang membagi sumber daya itu menjadi sumber daya alam atau natural resource, yang artinya atas sinar matahari, udara, air, tanah, mineral, dan hutan, sedangkan sumber daya manusia atau human resource dan sumber daya buatan manusia atau man-made resource, yaitu berbagai barang buatan manusia. Konsep sumber daya dalam pandangan ekonomi telah diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk faktor masukan input dalam kegiatan produksi. Sumber daya manusia dan alam merupakan sumber daya yang teramat penting kehadirannya di muka bumi ini. Sumber daya alam sebagai karunia Tuhan hanya mungkin lebih memiliki nilai guna karena kehadiran sumber daya manusia. Sumber daya lainnya yaitu modal dan teknologi dapat dibuat manusia, akan tetapi kemampuan manusia tidak dapat membuat sumber daya alam. Sumber daya manusia beserta modal dan teknologi yang dibuatkannya memadukan diri dalam rangka memanfaatkan keberadaan sumber daya alam. Karena itu, dalam dinamika kehidupan manusia di muka bumi ini, topik kajian yang berkenaan dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam telah menduduki tempat yang utama. Selanjutnya yaitu keragaman sumber daya.
Sumber daya di samping memiliki sifat dinamis juga mempunyai sifat jamak, yaitu mempunyai dimensi jumlah, kualitas, waktu, dan tempat. Berkaitan dengan keberadaan sumber daya alam, Barlow 1972 telah membedakan konsep persediaan sumber daya alam atau stock resource dan aliran sumber daya alam atau flow resource. Persediaan sumber daya alam diartikan sebagai sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah, kualitas, tempat, dan waktu tertentu. Dengan kata lain, konsep persediaan sumber daya alam adalah volume sumber daya alam yang sudah diketahui dan dapat diambil dengan mendatangkan keuntungan pada tingkat biaya produksi dan tingkat harga tertentu. Sebagai contoh, sejak Indonesia baru merdeka, sudah diketahui bahwa Indonesia memiliki pasir besi di pantai selatan Jawa Tengah. Namun pada tahun 1974, setelah Jepang sanggup membeli pasir besi tersebut, jumlah persediaan pasir besi yang berada di pantai selatan Jawa Tengah serta kualitasnya mulai dihitung dan dipertimbangkan secara lebih seksama. Konsep aliran sumber daya atau flow resource menunjukkan komoditas atau barang sumber daya alam yang dihasilkan dari persediaan sumber daya alam itu yang siap digunakan serta dikombinasikan dengan sumber daya lain sehingga dapat dihasilkan barang lain. Jika sumber daya menunjukkan ketersediaannya untuk diambil sampai masa tertentu sehingga jumlahnya akan berkurang. Konsep flow menunjukkan penggunaan sumber daya saat ini yang jumlahnya akan selalu berubah tergantung kepada kebutuhan atau keinginan manusia. Sumber daya alam yang dibutuhkan manusia tersedia dalam berbagai jenis. Mengetahui keragaman sumber daya alam perlu disadari agar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak tergantung pada satu atau dua jenis sumber daya alam saja. Raffaelli, sebagaimana dikutip Sinatala dan kawan-kawan 1988, berdasarkan sumber daya alam yang telah diketahui, membedakan jenis sumber daya alam itu ke dalam 4 bentuk. Yang pertama yaitu sumber daya atmosfer, yang kedua yaitu sumber daya hidrosfer, yang ketiga yaitu sumber daya litosfer, dan yang keempat yaitu sumber daya energi baru. Yang pertama yaitu sumber daya atmosfer. Sumber daya ini berkaitan dengan lapisan udara, terutama keberadaan udara di atas alam. Kebutuhan akan udara bersih semakin dirasakan akhir-akhir ini, yaitu sejak kehadiran berbagai jenis industri berat dan kimia yang cenderung mencemari lingkungan. Udara yang semula barang bebas di belahan bumi mulai dirasakan kerusakan kualitasnya, sehingga masyarakat terpaksa mengeluarkan biaya untuk memperoleh udara bersih dan sehat dengan cara mengurangi pencemaran udara atau terpaksa pergi keluar daerah sekadar untuk menghirup udara segar. Udara yang bersih sangat dibutuhkan tidak saja oleh manusia tetapi juga oleh hewan atau jasad renik yang ada di alam. Keberadaannya pun berperan dalam mengendalikan daur hidrologis yang berlangsung dari angkasa, lapisan tanah hingga tumbuh-tumbuhan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Yemi Rahmadani akan melanjutkan materi dari Hikmah Sevianti. 2. Sumber daya hidrosfer. Sumber daya ini meliputi air dan perairan dalam berbagai bentuknya. Sebagaimana dengan udara, air merupakan sumber daya yang amat vital bagi kehidupan manusia, hewan, dan organisme lainnya. Dilihat dari kualitasnya, tidak semua air layak dimanfaatkan sebagai air bersih. Kecenderungan yang muncul sekarang, persediaan air tanah dirasakan semakin menipis, apalagi dengan air bersih. Sebagaimana telah dikemukakan, air bersih sekarang telah menjadi komoditas yang menguntungkan untuk dijual belikan. Yang ketiga, sumber daya litosfer. Sumber daya litosfer atau kulit bumi meliputi semua unsur dalam kulit bumi yang umumnya berupa padatan. Ini termasuk sejumlah bahan tambang, seperti biji logam, mineral, minyak bumi, batu bara, dan sejumlah bahan galian lainnya. Tanah dapat dimasukkan dalam kelompok sumber daya jenis ini. Yang keempat, sumber daya energi baru. Sumber daya ini adalah energi generasi mutakhir yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari pemanfaatan energi lama yang telah dikenal, seperti energi sungai dan surya. Energi yang dikembangkan saat ini adalah energi angin, energi pasang surut laut, gelombang laut, panas bumi, magnet, dan silikon.
Dapat dipastikan dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi menjelang tahun 2000-an, permintaan terhadap energi baru di pasaran dunia akan cenderung meningkat. Raleigh Barlow 1972 telah mengelompokkan ragam sumber daya alam menjadi 3 kelompok besar sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam yang tak dapat diperbarui atau non-renewable atau non-reliable atau exhaustable atau resources. Untuk tersedianya sumber daya ini diperlukan waktu ribuan tahun melalui proses alami. Metal, batu bara, minyak bumi, dan batu-batuan termasuk dalam kategori ini. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable atau replaceable atau non-suitable resource. Sumber daya alam ini mempunyai sifat terus-menerus dan dapat diperbarui keberadaannya baik oleh alam maupun oleh usaha manusia. Baiklah, materi selanjutnya, sumber daya alam yang memiliki sifat gabungan. Sumber daya jenis ini mencangkup pada sumber daya biologis seperti hasil pertanian, hutan, marga satwa, padang rumput, perikanan, dan peternakan. Sumber daya alam jenis ini memiliki ciri seperti sumber daya yang dapat diperbarui karena bantuan manusia melalui perawatan dan pengembangan. Dalam waktu-waktu tertentu, sumber daya alam ini dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tak dapat diperbarui, yaitu pemakaian yang berlebihan sehingga mencapai kepunahan. Dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, pemerintah telah membagi jenis-jenis sumber daya alam yang ada berdasarkan sektoral sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya pertanian dan pengairan. Sumber daya pertanian mencakup pertanian pangan, yaitu padi atau beras, palawija, dan hortikultura. Peternakan perikanan baik ikan laut maupun ikan darat. Perkebunan yang terdiri atas perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta, dan pemerintahan, serta kehutanan. Sesuai dengan kebijakan pemerintahan untuk meningkatkan produksi pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan pengairan dilaksanakan melalui berbagai program yang meliputi kegiatan pembangunan irigasi baru, reklame daerah rawa pasang surut dan non-pasang surut, serta penyelamatan hutan, tanah, dan air. Yang kedua, sumber daya pertambangan dan energi. Sumber daya pertambangan terdiri atas minyak bumi, gas bumi, batu bara, timah, nikel, tembaga, emas dan perak, baukesit, pasir, besi, batu granit, serta bahan tambang lainnya seperti aspal, feldspar, pasir, kuasar, belerang, batu gamping, bentonit, fosfat, kaolin, dan yodium. Sumber daya energi yang telah dikembangkan ini di Indonesia masih sangat tergantung pada sumber energi minyak bumi. Sumber daya alam yang tersedia hanya mungkin dapat dimanfaatkan apabila terdapat sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sumber daya lainnya. Manusia dibekali oleh Tuhan dengan akal budi. Dengan akal budi yang dimilikinya, manusia menempatkan diri pada kedudukan yang lebih jauh tinggi daripada makhluk apapun di muka bumi ini. Kedudukan yang amat tinggi ini dikenal sebagai harkat dan martabat manusia. Sumber daya manusia itu adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi, serta jumlah manusia yang mampu memberikan jasanya dalam proses produksi tersebut. Dengan demikian, pengertian sumber daya manusia mencakup aspek kualitas, yakni kemampuan atau jasanya yang dicurahkan dalam proses produksi, serta aspek kuantitas, yakni berkenaan dengan jumlah penduduk yang mampu dan mau bekerja. Oleh karena itu, para ahli ekonomi sering membedakan sumber daya manusia ke dalam dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan kewirausahaan. Tenaga kerja mengacu pada jumlah pekerjaan atau sumber daya manusia yang mampu memberikan jasanya dalam proses produksi. Sedangkan kewirausahaan menunjukkan kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia untuk mengambil inisiatif mengorganisasikan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang tersedia secara kreatif dan inovatif dalam kegiatan ekonomi beserta resiko yang dipikunya berupa kerugian atau keuntungan yang mungkin diperoleh. Keragaman sumber daya manusia pada dasarnya dapat dilihat dari aspek kuantitas dan aspek kualitas. Dilihat dari aspek kuantitas,
Keragaman sumber daya dapat dilihat dari komposisi penduduk yang termasuk tenaga kerja dan bukan tenaga kerja, komposisi tenaga kerja yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, serta komposisi tenaga kerja dilihat menurut jenis kelamin, status pekerjaan, atau jenis jabatan. Apabila dilihat menurut aspek kualitas, keragaman sumber daya manusia ini biasanya dilihat menurut tingkat pendidik tenaga kerja. Materi yang selanjutnya, permasalahan sumber daya. Permasalahan sumber daya pada dasarnya terletak pada ketidakseimbangan antara sumber daya yang dapat diperoleh dan kebutuhan manusia yang meningkat. Contohnya, sumber daya lahan yang diperlukan untuk memproduksi pangan semakin lama semakin langka, berhubung laju pertumbuhan penduduk yang meningkat. Franz Sinatala, DKK, 1988 telah merinci permasalahan sumber daya itu sebagai berikut. Yang pertama, kependudukan dan lingkungan hidup. Langkanya sumber daya yang semakin lama dirasakan dewasa ini berkaitan erat dengan laju pertumbuhan kependudukan dan pola penyebaran yang tidak seimbang dengan jumlah sumber daya yang tersedia serta daya lingkungannya. Hal tersebut menyebabkan timbulnya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya yang ada sehingga dalam pelaksanaannya cenderung menggunakan berbagai cara pengelolaan yang dampaknya menimbulkan kerusakan lingkungan yang cepat terjadi. Yang kedua, produktivitas lahan dan manusia. Secara genetik, tanah terbentuk dari bahan induk batuan dengan kandungan mineral yang beragam, baik kuantitas maupun kualitas hara yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, keanekaragaman faktor pembentuk tanah yang terdapat di dalamnya menjadikan lahan berbeda-beda produktivitasnya. Sebagaimana halnya dengan lahan, kualitas sumber daya manusia juga berbeda-beda. Perbedaan ini muncul karena terdapat ketidakseimbangan antara jumlah penduduk keseluruhan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, kualitas lingkungan. Proses pembangunan yang ditandai oleh pemanfaatan sumber daya telah membawa dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positif adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat manusia, sedangkan dampak negatif adalah proses produksi dan konsumsi menimbulkan pencemaran lingkungan yang perlu ditangani. Pencemaran di sini mencakup pencemaran udara, air, dan tanah yang berupa karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida CO, abu, sulfur dioksida atau SO2, nitrogen oksida atau NOx, radioaktif, sampah, panas, dan debu atau partikel. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang ada di bawah. Yang keempat, penyebaran sumber daya. Keberadaan sumber daya, baik ragam maupun potensinya, akan berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Pada suatu daerah atau lokasi, kemungkinan suatu sumber daya tertentu diketahui yang secara ekonomis layak untuk diperkembangkan. Namun, kedudukan atau letak lokasi tersebut berada pada wilayah yang sangat terpencil hingga untuk mengambilnya ataupun pemasarannya akan dianggap sukar. Di pihak lain mungkin terjadi sebaliknya, sumber daya tersebut diketahui ada, tetapi berhubung potensinya relatif sedikit, keberadaan sumber daya tersebut merupakan masalah juga. Berkaitan dengan pola penyebaran sumber daya, itu pula sering berakibat perubahan tata guna tanah. Baik, kesimpulannya adalah sumber daya adalah sesuatu, baik berupa benda nyata maupun bukan benda nyata, yang terdapat dalam suatu wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dalam pengertian ekonomi, sumber daya adalah faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dalam setiap proses produksi. Dalam manusia, kebutuhan hidup manusia, sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan sumber daya terpenting. Dalam kaitannya dengan hal itu, sumber daya alam mengandung arti semua bahan yang ditemukan manusia di dalam alam dan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidupnya. Sumber daya manusia menunjukkan usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi dan jumlah manusia yang mampu memberikan jasanya dalam proses produksi tersebut. Keberadaan sumber daya alam memiliki sifat dinamis, jamak, dan dapat dibedakan dengan berbagai cara. Di Indonesia, sumber daya alam dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sumber daya pertanian dan pengairan, serta sumber daya pertambangan dan energi.
Masalah sumber daya timbul karena adanya ketidakseimbangan antara sumber daya yang tersedia dan kebutuhan manusia yang terus meningkat. Ada 4 masalah yang berkaitan dengan keberadaan sumber daya, yaitu masalah kependudukan dan lingkungan hidup, masalah produktivitas lahan dan manusia, masalah kualitas lingkungan, serta masalah penyebaran sumber daya. Baik teman-teman, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.